Bapa, kami datang lagi hari ini kepadamu. Kami mau bawa persembahan hidup kami kepadamu. Kami mau datang untuk membawa apa yang bisa kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari yang sudah Tuhan kerjakan. Dan kami sudah lalui bersama-sama dengan Engkau. Semua karena Engkau baik sama kami. Terima kasih Bapa. Biar hari ini lewat ibadah kami hari ini untuk sebagai sesuatu hal yang bisa kami berikan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau sudah baik sama kami. Kami mau fokus untuk menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hatimu dengan cara yang kami bisa, dengan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan setiap penyembahan yang kami berikan kepadamu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Engkau Tuhan atas segalanya, biarlah semua penyembahan kami terdengar manis di telingamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Kau Yesus, tiada yang sepertimu. We worship you, oh, we worship you, God. Tiada yang lain, hanya Kau selamanya, yang berkuasa atas segalanya.
Oh Jesus, kami angkat suara, kami angkat hati bagimu, bagimu. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa Yesus. Oh. Bagimu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan, bagimu segala hormat, kemuliaan kami naikkan bagimu. Haleluya, amin. Oke. Ada yang mau berdiri gak nih? Yuk temenin lah, jangan saya capek sendirian berdiri sini. Ya buat yang baru datang mungkin gak tahu lagu ini, ya karena memang belum ada yang tahu selain kami. Belum ada yang tahu selain kami. Ya pas saja ada yang datang. Yuk kita nyanyi lagu ini, sama-sama belajar, sama-sama nyanyi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya.
Langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Silakan duduk lagi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa hati kita bawa fokus kita untuk siapkan hati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia
membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Ku berdiam dalam rumah Tuhan sampai selamanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa menikmati ibadah lagi Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Tuhan urapi setiap perkataannya, setiap lidahnya, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami dan memberkati setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, senang sekali pagi ini bisa melayani di tempat ini, berbagi firman Tuhan, ya, dan juga berbagi kehidupan tentunya dengan kita semua. Aku perkenalkan lagi kali ya. Jadi namaku Yosef Tandian. Saat ini melayani di, tadi Pastor Firdi bilang ya, sebuah apa? Sebuah komplotan, gerombolan. Aku melayani di Aliansi Injili Asia, namanya Asia Evangelical Alliance. Jadi di sana jadi Capacity Development Coordinator, gitu ya. Tapi juga jadi melayani 18 negara di Asia dalam hal pengembangan kapasitas, capacity building. Tapi melayani semua dari Indonesia dan secara spesifik dari kamar sendiri. Luar biasa ya. Masa pandemi ini justru
Banyak hal yang kita nggak sangka itu bisa terjadi. Gitu. Tapi aku percaya gini, aku percaya sebenarnya bukan soal situasi, bukan soal realita kita saat ini, ya, yang bekerja dalam diri kita tuh mestinya kehendak Allah. Gitu. Jadi kalau kehendak Allah bekerja dalam diri kita, kuasa Allah bekerja dalam diri kita, saudara, kita nggak perlu takut sama situasi yang sedang terjadi. Kita nggak perlu takut sama tantangan yang sedang terjadi. Kita nggak perlu takut sama realita yang kita hadapi, yang kita miliki, gitu ya. Realita itu cuma panggung. Jadi panggung itu bisa kosong gitu aja, gitu. Kuasa yang bekerja di dalam kita itu yang penting, ya. Jadi ketika ada kuasa Allah bekerja dalam diri kita, maka kita tidak akan terbatas oleh semua hal itu. Walaupun ya daging kita terbatas. Nih, kita tetapkan dalam pikiran kita ya, bahwa yang terbatas ini cuma daging kita, badan kita. Dalam diri kita tuh banyak hal yang harusnya nggak terbatas. Pikiran kita, ya perasaan kita, dan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita melalui hal-hal itu. Gitu. Itu nggak terbatas. Nah hari ini aku percaya ini sesuai dengan arahan Bapak Gembala gitu ya, dengan arahan Sinode Pusat nggak ini? Oh enggak ya? Determination of believers, tekad orang percaya. Aku beri subtema hari ini, menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Menarik ya? Menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Kita percaya sama Tuhan itu udah pasti, udah harus. Kudu, namanya ketika kita jadi Kristen ya kita percaya Yesus gitu ya. Tapi kita nggak cuma berhenti di titik itu. Ya Tuhan mau kita juga jadi orang percaya yang bisa dipercaya. Nah hari ini mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan melalui judul ini. Sekali lagi aku mau ajak kita semua satu dalam doa yuk. Juga teman-teman jemaat yang ada di rumah boleh ikut ya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tangan yang menciptakan dunia, tangan itu juga yang menyertai kami. Engkau adalah pusat dan sumber dari kehidupan kami, sumber segala sukacita kami, sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil jika kami hidup di dalam Tuhan. Dan terkhusus hari ini kami merindukan firman Tuhan bekerja dalam hidup kami, mengerjakan suatu hal yang tidak terbatas di dalam kerajaan-Mu melalui kehidupan kami yang sangat terbatas ini. Pimpin kami Tuhan, berikan pengertian dan hikmat dari surga, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka dan baca sama-sama bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Ya, bisa baca di sini. Kalau terlalu kecil, silahkan buka Alkitab masing-masing gitu ya. Ayatnya cukup banyak, tapi mari kita bersama kita nikmati bagian firman Tuhan. Ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab hal kerajaan sorga ya, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu. Ya. So far that I know, gitu ya. Sejauh yang aku tahu, Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Ya, ini hambanya rada kurang asem ini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ya, kita lihat ya. Dia takut dan pergi menyembunyikan. Jadi drivernya takut, lalu tindakannya pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ini menarik sekali ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin untuk firman Tuhan, saudara. Nah, bagian firman Tuhan ini bicara tentang hal kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau kita lihat kronologisnya di dalam Matius itu, sampai Matius pasal 24 itu ada khotbah akhir zaman. Ya, khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman di Matius 24. Lalu kemudian pasal 28 nanti tentang amanat agung. Ya, kita diutus sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil, memuridkan bangsa-bangsa. Itu goalnya. Jadi tujuan hidup Kristen tuh bukan cuma selesai di akhir zaman gitu ya. Mikirin akhir zaman, terus mikirin surga dan neraka. Bukan cuma itu. Tapi kehidupan Kristen itu bicara soal kerajaan Allah. Yang mana berarti kita mesti punya mindset gini, teman-teman, jemaat yang dikasih Tuhan. Mindset kita tuh, kita jadi Kristen bukan cuma pengen masuk surga gitu. Sebagai sebuah tempat yang di sana kita bisa kabur lah dari semua masalah kita gitu ya. Sekarang hidup di dunia kita menderita gitu ya, kena pandemi segala macam. Terus akan datang harinya di mana kita nggak akan mikirin lagi soal cicilan dan segala macam gitu. Karena itulah surga yang kita inginkan gitu. Dan itu bicara tentang kehidupan nanti ya setelah kita mati. Orang Kristen mindsetnya jangan kayak gitu. Mindsetnya adalah kekekalan itu dibangun selama kita masih hidup dalam dunia. Ya, jadi memang daging kita ini terbatas, suatu saat harus ditelan oleh kebinasaan. Ya, mati, dikubur segala macam. Itu proses yang alamiah. Ya. Tapi itu proses yang natural. Tapi di dalam diri kita ini ada satu proses yang supernatural. Yang artinya gini, bagian-bagian dalam diri kita yang nggak terbatas, pikiran kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, ya, kita mesti hidup dalam kerajaan Allah. Sebab itu dengan mindset yang seperti itu, hidup kita tuh akan beda banget rasanya di bumi ini. Ya. Dan hal kerajaan Allah itu bicara tentang seperti Tuhan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Nah, menurut rekan-rekan, baik yang di gereja, yang di rumah, talenta ini bicara tentang apa? Ya. Talenta ini bicara tentang apa? Ada orang yang bilang talenta ini skill. Ya kan? Kita sering dengar ini skill gitu. Oh, skill make up gitu ya. Skill apa lagi? Skill jualan gitu. Talenta. Oh, talenta saya di bidang musik. Ada lagi yang bilang talenta saya di bidang apa lagi? Bidang kepemimpinan talentanya. Tapi apakah cuma terbatas soal skill? Duit. Kalau kita lihat di sini, perhatikan baik-baik gitu ya, bahwa hal kerajaan Allah, ini kingdom of God loh. Seperti Tuhan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang aku yakin kalau Tuhan percayakan sesuatu ke kita itu bukan cuma talenta, bukan cuma kemampuan maksudnya. Bukan cuma life skill.
Bukan cuma itu. Jadi bukan cuma life skill yang Tuhan mau kembangkan. Tapi ini bicara tentang seluruh kehidupan kita. Ya. Ini bicara soal kehidupan. Semua yang kita punya nih, dari kita lahir, kalau kita lihat diri kita, semua yang ada melekat pada diri kita, baik itu tubuh kita, jiwa dan roh kita, itu semua ada talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di sini kita lihat bahwa hidup itu adalah sesuatu yang dipercayakan. Ya. Jadi jangan bilang hidup itu hadiah, apalagi bilang hidup itu upah, atau hidup itu karma ya dari kehidupan yang sebelumnya. Nggak kayak gitu. Bahkan hidup itu juga bukan hibah ya. Ketiga, kalau kita perlakuan hidup tuh kayak hibah, kayak hadiah, kita kan perlakuan sesuka hati kita, bener nggak? Ya kan, terserah suka-suka gue dong. Gitu. Gue dikasih hadiah ini, gue udah dihibahin ini, ya suka-suka gue dong hidupnya kayak gimana. Tapi yang kita nggak boleh lupa adalah kenapa tekad orang percaya itu jadi satu hal yang penting. Karena suatu ketika apa yang dipercayakan ke kita itu diminta balik sama yang punya. Ya. Maka hiduplah dengan mindset itu. Waktu apa yang kita punya, termasuk tubuh kita, jiwa kita, roh kita, semua yang kita punya itu diminta balik sama Tuhan. Pertanggungjawaban kita gimana? Ya. Pertanyaan kedua, apakah perikop ini berkaitan dengan surga dan neraka? Oh, masa sih kalau talenta kita kembangkan terus kita masuk surga gitu. Kalau talenta nggak kita kembangkan terus kita masuk neraka, ya kan? Sesuatu hal yang terlalu remeh kayak gitu. Jadi ini bicara tentang seluruh hidup kita. Gimana kita sebagai orang percaya yang udah diselamatkan, kita memaknai keselamatan itu dengan hidup keseharian kita. Itu talenta. Ya, talenta itu bicara tentang satu kehidupan yang utuh yang Tuhan percayakan sama kita, ya. Dan di sini dikatakan begini. Kalau kita lihat tadi ayatnya ya, ada orang terima 5 talenta, ada terima 2 talenta, terus ada terima 1 talenta. Ya. Orang yang bisa dipercaya, ya, kata dipercayakan itu diulang berkali-kali di situ. Dari pertama mempercayakan, entrusted. Jadi sesuatu yang berharga dikasih gitu ya. Bahkan juga nanti kalau saudara punya anak gitu ya, anak itu juga termasuk titipan dari Tuhan. Jadi bukan milik kita. Itu titipan. Suatu saat diminta balik sama Tuhan. Suatu saat mesti dilesatkan dan itu jadi pertanggungjawaban kita semua. Ya, karir, profesi, semuanya. Hubungan-hubungan dalam hidup kita. Nah, di sini katakan begini, orang yang bisa dipercaya akan masuk dan turut mengalami kebahagiaan tuannya. Jadi orang-orang Kristen yang ngerasakan the joy of the Lord, ya, sukacita Tuhan dalam hidupnya, adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Artinya apa? Orang yang sadar bahwa semua yang dia punya saat ini, tubuh, jiwa, roh, waktu, dan seluruhnya, itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan. Orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang akan mengelola semua ini dengan baik. Jadi bukan menjalani hidup ini sebagai sebuah hibah yang nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Bahkan bukan bertujuan untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Ya, suatu ketika seorang hamba Tuhan dan penulis C.S. Lewis pernah berkata begini, ada satu hal yang Tuhan nggak bisa lakukan. Ya. Apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Tuhan nggak bisa memberikan kepada kita kebahagiaan yang terpisah dari dirinya. Gitu. Karena tidak ada hal yang semacam itu. Ya, sekali lagi ya. Jadi Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita kebahagiaan yang lepas dari dirinya, di luar dirinya, di luar hubungan kita dengan Tuhan. Karena tidak ada hal yang semacam itu. Ya. Dan kalau kita minta Tuhan, aku minta karirku diberkati, Tuhan, aku minta hidupku diberkati, tapi kita menjalani hidup terpisah dari hadirat Tuhan, ya, kita nggak punya life purpose buat memuliakan Tuhan, maka sampai kapanpun nih, teman-teman, sampai kapanpun nih, sebagus apapun karir kita, secantik apapun pasangan kita,
nggak akan pernah kita mengalami satu kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Gitu ya. Orang berpikir supaya hidupnya bisa bahagia, dia harus benar-benar menghidupi apa yang jadi keinginannya. Tapi Alkitab ngajarin kita, jadi orang yang bisa dipercaya supaya kita turut dalam kebahagiaan Tuhan. The joy of the Lord. Ada sukacita Allah. Yang Allah sukai jadi hal yang kita sukai. Hal yang mematahkan hatinya Tuhan jadi hal yang mematahkan hati kita. Apa sih yang mematahkan hati Tuhan? Salah satunya jiwa-jiwa, benar nggak? Ya kan? Lagu Hillsong ya kan? Break my heart for what breaks yours. Open up my eyes for your kingdom come. Ya. Apa sih yang mematahkan hatinya Tuhan? Salah satunya jiwa-jiwa gitu. Sampai dia rela mengosongkan dirinya dan turun ke dalam dunia. Kenapa? Supaya kita ada bersama dengan dia nanti. Dia nggak mau surga yang mulia itu, dia tinggalin demi kita loh. Ya kan? Untuk menyelamatkan kita. Nah, apakah jiwa-jiwa itu jadi salah satu hal yang mematahkan hati kita juga? Ketika kita berkarir, ya merintis, membangun gitu, kita pengen mendambakan satu jenis kehidupan yang ideal gitu ya. Kita menuju ke sana, kita perlengkapi diri kita dengan berbagai macam skill, cari kerjaan yang bagus, cari yang gajinya tinggi. Tapi apakah jiwa-jiwa ada di sana? Ya, tujuanku melakukan ini adalah untuk melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa demi keselamatan mereka. Ya. Jadi orang Kristen itu kita jangan berpikir kita cukup percaya Yesus terus masuk surga, gitu ya. Ini fatal. Kalau kita cuma sampai di tahap itu, titik, tanpa ada sebuah tekad untuk menjalani satu kehidupan lebih lagi, maka hidup kita bakal gitu-gitu aja. Ya. Walaupun kita Kristen, ada di gereja besar misalnya, ikut berbagai macam kegiatan yang sifatnya Kristen, tapi kita cuma mau berhenti sampai tahap percaya Yesus. Alasannya supaya masuk surga. Bahkan bukan untuk mencintai Tuhan, tapi karena kita terlalu takut sama neraka. Gitu ya. Kayak orang ketiga tadi gitu. Dia takut lalu menyembunyikan. Ya kan? Kalau drivernya itu trust sama Tuhan, ya, dan benar-benar pengen hidup buat Tuhan, maka dia tindakannya adalah dia take risk. Dia kan berani, gitu. Sekalipun dia tahu nggak sempurna. Tapi kalau drivernya adalah ketakutan, kita dikendalikan oleh ketakutan, maka kita akan menyembunyikan hidup kita. Kita umpetin. Kita nggak berani ambil resiko. Cuma segitu aja. Ya. Nah, aku berharap jemaat di tempat ini ingin gitu ya melanjutkan sebuah perjalanan, bukan cuma sekedar berhenti di titik percaya Yesus supaya masuk surga, tapi juga bisa dipercaya oleh Kristus untuk menyatakan kerajaan surga. Jadi tugas kita bukan kita hidup terus udah gitu ya, tunggu sampai mati lalu kita masuk surga. Enggak seperti itu. Selagi kita hidup, kita menghadirkan realitas kerajaan surga di dalam dunia, dalam berbagai macam konteks. Kalau kita berkeluarga, ya hadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga. Tujuan saya, istri saya, Vivi dan Joanna, gitu, kita berkeluarga adalah untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di tengah dunia. Kita bisa lihat banyak banget keluarga yang broken, gitu ya. What different? Apa yang beda dengan keluarga Kristen ini? Banyak banget orang yang jadi akunting, ya. Tapi apa yang beda dengan hidup gue gitu? Ketika saya menjalankan profesi itu, what will be different? Realitas kerajaan Allah apa yang saya mau hadirkan? Ya. Jadi kekristenan sejati jangan berhenti sampai do right thing. Percaya Yesus itu adalah hal yang benar untuk kita lakukan, benar ya? Tapi juga kita mesti belajar, punya tekad, bertumbuh untuk do things right. Melakukan hal-hal itu dengan benar. Jadi bukan cuma percaya Yesus, tapi juga menghidupi kekristenan kita dengan benar. Kalau kita lakukan itu, maka hidup kita tuh jadi hidup yang berbahaya buat kerajaan kegelapan. Kalau enggak ya, enggak ada bahayanya sih. Biasa-biasa aja. Ya kan?
Aku rindu banget setiap orang Kristen tuh punya greget untuk kita pengen jadi orang yang dangerous gitu. Dangerousnya bukan buat gereja ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen malah dangerous jadi beban buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kekristenan bahkan gitu. Kita hidupnya tetap malu-maluin ya kan. Tapi justru kita harus dangerous buat kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Kita hadir di dalam dunia untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat dengan hidup kita. That's why we have to do things right. Belajar melakukan hal-hal itu dengan benar. Kekristenan yang benar tuh kayak apa sih? Ya mengenal Tuhan. Ya keep growing. Nah, kenapa kita perlu do things right? Bukannya udah cukup gitu ya, kita jadi orang Kristen terus diselamatkan udah cukup. Dibilang begini dalam 2 Petrus 1 ayat 3-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Ya. Segala sesuatu yang berguna itu udah dikasih sama kita. Amin. Anugerah Tuhan kurang nggak? Dikasihnya tuntas atau nyicil? Apa yang kita percaya? Tuntas dong, ya kan? Semua yang berguna untuk hidup yang saleh dianugerahkan pada kita. Ya. Bahkan Dia menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena kita udah punya modal itu, maka kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Kepada iman kita tambahkan kebajikan. Ya. Kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Pada ketekunan kesalehan. Dan pada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan pada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Teman-teman kalau kita lihat ini tuh melibatkan seluruh aspek dari kehidupan kita loh. Bukan cuma iman. Ya. Ada orang mikir jadi orang Kristen yang penting beriman. Ya, your faith put into action dong. Ya kan? Iman kita turunkan dalam tindakan. Aku percaya pada Tuhan yang menyediakan secara sempurna atas hidupku. Tindakannya apa? Gitu. Kalau orang di perusahaan tuh bikin visi misi terus turun di program gitu ya. Kita juga kayak gitu. Kita beriman. Tapi tindakan kita 24 jam itu apa yang menggambarkan keberimanan kita. Dan kepada tindakan itu tambahkan knowledge. Kalau kita ngerasa kita stuck jadi orang Kristen, tindakannya begini-gini aja gitu ya. Masalah pasti akan ada terus. Masalah pasti akan nambah lagi. Benar ya? Tambahkan knowledge dong. Kita jadi learning Christian nggak? Growing Christian nggak? Ya, supaya kita nggak stuck di situ. Terus tambahin apa lagi? Penguasaan diri, karakter. Tambahkan persistence, ditambahin semua. Kenapa? Kalau kita tambahkan, maka kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Tapi kalau kita stop, kita stuck aja. Kita memilih, udah Tuhan, kekristenan gue segini aja. Gue cukup jadi jemaat aja. Ya. Gue cukup jadi jemaat aja. Ya. Persoalannya adalah yang Tuhan mau tuh kita bertumbuh. Yang Tuhan mau kita nggak berhenti di situ. Terus kita puas gitu ya. Maka kita akan jadi buta dan picik. Karena kita akan lupa bahwa dosa-dosanya dahulu sudah dihapuskan. Ini loh bahayanya loh. Ini loh jemaat Tuhan. Bahayanya kalau kita nggak grow. Karena kita ini manusia yang udah jatuh dalam dosa. Jangan lupa. Maka yang namanya lupa. Ya, hilaf. Hilaf kata teman-teman gitu. Itu udah pasti ya. Lupa, hilaf itu udah pasti. Jadi yang penting itu journey-nya bagaimana. Gitu. Kalau kita tidak lakukan itu, kita jadi buta dan picik. Maka kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan pilihan kita makin teguh. Gitu ya. Supaya kita memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sekali lagi, di sini aku garis bawahi, it's not about heaven and hell. Tapi tentang kerajaan Allah. Aku berharap ya, ketika aku ngomong gini, Roh Kudus tuh menerjemahkan pada kita. Apa artinya kita menghadirkan kerajaan Allah?
Bahkan dengan kata lain gitu ya, aku mau bilang orang Kristen di dunia tuh kita yang bisa menciptakan sorga loh. Karena kalau secara teologis, sorga itu sebagai sebuah tempat di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita nanti. Tapi sorga itu adalah where God exists. Amin. Tempat di mana Allah hadir, itulah sorga. Kalau kita cuma mikir sorga itu cuma sebuah tempat, kotak seperti ini gitu ya. Tapi di dalamnya tidak ada kehadiran Allah. It's not heaven at all. Jadi ini bukan soal tempatnya, tapi soal kehadiran Allah. Kehadiran Allah dalam hidup kita yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. That's why ketika kita ciptakan realita kerajaan Allah, we create heaven on earth. And we have power to do that. Kita punya kuasa. Nah, orang percaya yang bisa dipercaya, setidaknya ada 3 pelajaran ya yang bisa kita terapkan, bisa kita apply dalam hidup kita dari ayat ini. Ya. Yang pertama, orang percaya yang bisa dipercaya itu bisa menghargai anugerah Allah dengan benar. Bahasa sederhananya apa? Kita jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, 1 talenta. Menurut kesanggupannya. Yang satu ngerasa minder, insecure. Orang Kristen masih banyak juga yang insecure ya. Gitu. Aku percaya di sini nggak ada. Nggak ada yang kelihatan maksudnya. Nggak ada yang ngaku. Ya. Insecure, kenapa kita insecure? Sumber insecure itu biasanya adalah ketika kita tidak menyadari betapa berharganya kita di hadapan Tuhan ya. Gitu ya. Oh, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya, maksudnya kalau misalnya orang kaya sama orang kaya secara materi gitu ya, keuangannya kuat gitu, sama orang yang tidak sekuat itu keuangannya. Apakah orang yang tidak punya kemampuan finansial yang kuat harus jadi insecure sama orang kaya? Gitu. Nah, pertanyaannya ketika orang kaya itu kehilangan hartanya, dia akan tetap secure atau dia bisa jadi insecure juga? Ya. Jadi jangan gantungkan rasa aman kita sama hal-hal yang semu, gitu. Ya. Jadi orang yang tahu bersyukur. 1 talenta dipercayakan. Talenta Romawi itu beratnya 32,3 kg. Ya, itu dalam bentuk emas dan ada juga talenta perak. Ya, di sini kita bicara talenta emas. 1 talenta emas itu seharga 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari. Kerja dari pagi sampai sore tuh. Kalau kita bilang pergi jam 7 pagi sampai jam 5 sore sampai jam 6 bahkan dapat upah 1 dinar. Itu sehari. Nah, kalau untuk dapat 1 talenta, berarti kan perlu 6.000 hari. 6.000 hari kalau dibagi 365, itu gaji buat 20 tahun. Pernah nggak kita kebayang itu? 1 talenta yang dikasih ke kita, itu effort, kalau disetarakan dengan upaya, itu pergumulan hidup orang selama 20 tahun loh. Gitu. Itu sama dengan 20 tahun hidup kita. So worth it. Sangat berharga. Nah, kalau kita nggak tahu jumlahnya, nggak tahu betapa mulianya, nggak tahu betapa berharganya, kita bakal insecure. Terus kita takut dan kita sembunyikan. Hey, please. Ya. Daud katakan begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di situ ada kata bersyukur. Supaya kita bisa menjalani hidup yang bersyukur, kita mesti sadar apa yang Tuhan kasih ke kita. Nah, actionnya gimana? Kadang-kadang gini, saudara. Kita nggak jadi orang Kristen yang bertekad karena kita hidup dalam, kita nggak pernah menyadari, nggak pernah menghitung apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Sehingga muncul istilah, pernah dengar nggak? Kalian pernah dengar nggak yang seperti ini? Ya bersyukur aja lah, hidup lagi kayak gini-gini aja. Pernah nggak dengar kayak gitu? Ya? Bersyukur aja lah, keluarga gue ribut terus, tapi ya bersyukur aja lah. Gitu. Yang aku mau tanya, itu beneran bersyukur atau itu lagi menyangkal realita?
Kalau mau bersyukur, kita masih benar-benar tahu apa hal-hal yang positif dalam hidup kita. Benar nggak? Aku bisa bilang, dalam 24 jam, temukan 20 alasan untuk bersyukur. Bikin daftar, nah, di list ya. Aku bisa bangun pagi, bernafas. Aku punya anugerah keselamatan yang aku terima. Apalagi, di list, benar-benar tahu apa hal yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Ya, ya, masih bisa makan enak, ya. Kita boleh makan B2, tolong diedit. Soalnya yang lain kagak boleh. Ya kan, maksudnya coba di list loh. Pandemi terjadi, oke itu situasi, ya kan? Tapi coba di list alasan kita bersyukur apa. Jangan bilang ya pandemi datang begini bersyukur aja lah. Tapi lo nggak benar-benar tahu apa yang baik yang Tuhan udah kasih gitu. Jadinya denial. Gitu. Itu bukan bersyukur loh. Ya. Jadi kalau mau hidup bersyukur, benar-benar tahu nilainya supaya jangan sampai itu disembunyikan, dikubur. Ya, dihitung tiap hari berkatnya. Dikenali apa yang baik, gitu ya. Yang pertama itu, orang percaya yang bisa dipercaya, dia bisa menghargai anugerah Allah dengan benar. Ya. Yang kedua, orang percaya yang bisa dipercaya itu sungguh-sungguh punya minat dan niat untuk menempuh perjalanan bertumbuh. Ya. Minat dan niat untuk bertumbuh. Salah satu ciri kehidupan adalah bertumbuh, ya. Tapi pertumbuhannya kayak apa? Di dunia ini asal semua ciptaan Tuhan semua bertumbuh kok. Iya nggak? Bahkan semak duri pun tumbuh, benar nggak? Virus corona pun bertumbuh, ya kan? Itu bertumbuh juga. Gitu. Tapi kita mau tumbuh jadi apa? Kan pertanyaan itu. Jadi jangan ngasal. Kita mesti intentional. Pertumbuhan yang sejati itu adalah proses yang diniatkan, bertahap, bertujuan, dan berkelanjutan. Tanpa diniatkan bertumbuh, seseorang akan terjebak dalam siklus hidup yang gitu-gitu aja. Sementara tantangan dunia terus meningkat. Jadi apa? Segera dia akan mudah dikalahkan. Jadi kita mesti punya niat dan minat untuk bertumbuh. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Ya. Ada orang dipercayakan 5 talenta, ada orang dipercayakan 2 talenta, ada orang dipercayakan 1 talenta. Masing-masing menurut apa tadi? Kesanggupannya, menurut kapasitasnya. Benar ya? Berarti dengan kata lain, orang yang dipercayakan 5 talenta, dia pernah mengelola 2 talenta dan 1 talenta. Orang yang dipercayakan 2 talenta, dia pernah mengelola 1 talenta. Perbedaannya adalah orang yang dikasih 1 talenta keburu insecure. Karena saudara kalau lihat hamba-hamba Tuhan gitu ya, orang-orang yang udah lebih dulu menjalani kehidupan Kristen yang kuat, kita masih melihat mereka sebagai seorang yang mengikut Tuhan dari menempuh sebuah perjalanan untuk mengikut Tuhan dari nggak tahu apa-apa. Ya, mungkin orang-orang gitu ya, kalau aku diundang khotbah di gereja lain di mana gitu, orang akan lihat, wih, Kak Ocep ya. Gitu. 2 minggu yang lalu aku diundang ke Jawa Timur untuk pegang retret pemuda remaja. Setelah 2 tahun lebih mereka nggak ada retret karena pandemi. Ya. Di sana aku diminta bawakan 5 sesi. Bisa bayangin nggak? 5 sesi retret. Sampai teler gitu. Tapi menurutku kok orang bisa ya mempercayakan itu ke aku. Terus aku berdiri di hadapan para remaja. Dan apa yang aku ceritakan? Aku tidak menceritakan kepada mereka tentang success story dalam hidupku ya. Tapi aku menceritakan bahwa starting pointku itu dari anak yang broken dan minder. Jadi aku bisa ngomong di depan seperti ini, bisa sharing seperti ini. Starting pointku adalah seorang yang broken dan minder. Gak bisa ngomong.
Dulu kalau ngomong gagap, bahkan sempat trauma, banyak banget lukanya. Dengan kekuatanku sendiri nggak bisa untuk pulih dan sembuh. Ya. Kita nggak bisa bertobat terima Yesus besok jadi orang Kristen yang sempurna. Amin. Sempurna itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan menyempurnakan. Dan selama, kalau Tuhan bilang gini, kamu setia dulu dalam perkara kecil, nanti dipercayakan perkara besar. Kalau kita mau pikir, semua yang ada di dunia ini, semuanya perkara kecil. Benar nggak? Perkara besar yang sesungguhnya apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi untuk kita khawatir sama hal-hal yang sehari-hari, itu sebenarnya perkara kecil. Ya. Tugas kita untuk bertumbuh terus-menerus. Growing. Yang mesti intentional. Ada tekad. Ya. Kita bikin diet Kristen yang sehat. Artinya apa? Ada journey yang kita planning. Gitu. Kita mau seperti apa. Jadi bukan kayak orang sakit cari obat di toko obat. Itu namanya occasional. Ya. Sakit perut, cari obat sakit perut. Kita lagi sakit kepala, cari obat sakit kepala. Itu occasional. Tapi intentional, semua di planning dong. Gitu. Misalnya, aku bekerja di Asia itu salah satunya bantu negara-negara itu untuk bisa fundraising. Cari dana, galang dana. Ya, capacity building, bangun kapasitas mereka. Waktu awal aku handle pekerjaan ini, yang kulakukan adalah bikin program. Bikin program, capacity building, kita bikin webinar, kita bikin training dan segala macam. Tapi terus stuck. Kenapa? Karena dari 18 negara itu, kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka nggak punya masalah dengan kapasitas mereka. Kita nggak punya masalah, ya kan? Kenapa perlu bertumbuh? Kenapa perlu capacity building? Gitu. We don't have problem, gitu. Selama ini kita baik-baik aja. Kalau kita nggak pernah bisa lihat masalahnya, maka kita nggak bakal cari solusinya, benar nggak? Kadang-kadang tugas gereja tuh bikin kita bisa aware. Hidup tanpa masalah, nggak bertumbuh, itu juga masalah. Benar? Yang kedua, mereka nggak sadar mereka punya satu misi yang lebih besar dari keadaan mereka sekarang. Akhirnya apa yang kulakukan? Build awareness. Bangun awareness-nya dulu. Gitu. Kalian 18 negara di Asia, sadar nggak? Asia itu adalah kontinen terbesar di dunia. Di mana 2/3 populasi dunia hidup di situ. Tapi sekaligus juga itu adalah benua untuk semua mayoritas agama-agama lain. Agama-agama besar di dunia, ya. Mayoritas di situ, suku-suku yang tidak terjangkau, itu ada di situ. Terus kita ngerasa baik-baik aja gitu. Kita lihat potensi misinya masih besar. Ada God's mission di sana yang belum kita kelola dengan baik. Ketika itu muncul, baru capacity building jadi relevan. Ya. Jadi orang percaya yang bisa dipercaya itu punya niat. Jadi jangan occasional. Masalah mereka sadari ketika apa? Misalnya ada negara yang langganan bencana alam. Ya, contoh kayak Filipina tuh, langganan bencana alam. Nah, kalau kita occasional, kita nggak punya planning di awal. Bencana muncul, kita baru pusing tuh. Gimana cara fundraisingnya ya gitu? Gimana cara bikin proposalnya? Nah, kalau udah tahu ada pola yang berulang seperti itu, kita mesti bikin planning di awal tahun. Ini biasanya nih akan terjadi nih bencana alam, akan terjadi nih tantangan yang seperti ini. Yuk dari awal kita bikin planning, gitu ya. Kita bikin fundraising di awal. Lagi keadaan kita nyaman, do something, bikin fundraising. Begitu masalahnya terjadi, kita punya supply. Kita udah tinggal telepon siapa aja, quick response teamnya siapa aja, dan semua yang lain. Jadi mesti ada minat dan niat untuk kita keep growing.
bukan tunggu ada masalah. Dan yang terakhir, orang percaya yang bisa dipercaya adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya akan kualitas hidupnya. Ya. Artinya apa? Dia nggak boleh hidup dalam mentalitas korban. Ketika satu talentanya itu disimpan, lalu dia ditagih, dia masih bertanggung jawab dong akan tindakannya. Dia nggak bisa balikin sama Tuhan gitu. Engkau Tuhan yang kejam. Kenapa engkau beri masalah dalam hidupku? Ya kan? Tapi itu yang akan terjadi kalau kita nggak punya tekad. Kita akan keep blaming, salahin Tuhan, salahin orang lain, salahin situasi. Ya. Dan kita masih berhenti mensabotase diri sendiri. Orang punya mentalitas korban, dia akan menghentikan dirinya sendiri untuk terus maju dan lebih optimal lagi dalam hidupnya. Dia harus menyadari kelemahannya dan mencari mentor. Makanya Tuhan bilang di sini, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Siapa orang yang menjalankan uang? Ya orang yang udah dapat 2 talenta itu kan, sama 5 talenta. Gitu. Mereka jalanin uang. Kalau kita nggak bisa jalan hidup sendiri, ya kita cari mentor. Duitnya kasih ke mereka gitu ya. Terus kita minta di mentor sama mereka. Untuk mereka jalanin. Kebanyakan dosa yang mensabotase diri kita itu adalah dosa-dosa yang kita deny. Ya, aku lagi banyak bahas ini nih sama istriku nih gitu. Kita bisa lihat orang Kristen nggak judi, nggak berzina, nggak mencuri gitu ya, nggak membunuh bahkan. Ya. Orang mikir tuh kalau dosa tuh kayak gitu arahnya, berzina, nonton porno gitu ya, mencuri, membunuh, apalagi dosa-dosa yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya ya, ketika kita hidup dalam anger, ketika kita hidup dalam kemalasan, dosa nggak itu? Waktu kita jadi orang yang senangnya ngambek, dosa nggak? Itu dosa loh. Ya. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham, menulis buku 7 dosa maut, 7 Deadly Sins. Isinya ada iri hati, ada kemarahan, keserakahan, ya, apalagi kemalasan. Kenapa membawa maut? Karena orang biasanya denial sama dosa-dosa kayak gini. Gitu. Kemarin kita nonton sebuah film, pagi-pagi itu. Jadi film tentang seorang remaja yang bipolar. Dia punya bipolar disorder. Maka itu jadi bermasalah banget gitu, sampai dia berhadapan dengan hukum. Diusut punya usut, ternyata neneknya juga punya masalah itu. Nah neneknya diminta untuk testimoni di pengadilan, bahwa saya juga punya masalah itu. Gitu ya. Saya juga punya gangguan bipolar. Tapi waktu neneknya Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you. Oke, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak ini sayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia
menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Amin. Sunday. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.